Santai amat. Biasa. Project. Project naon ini? 271 T. Nah, Apa kita sekarang? nggak tahu. Kita ini kok baru ya venue-nya ya? Iya. Ini apa ini namanya? Jadi arena Smackdown kita. Iya. Anjir. Jadi hari ini Pak Eja. Boleh, ada apa? Iya. Kelak. Baju kamu kayaknya kebalik. Emang iya? Iya. Enggak. Kebalik lihat. Emang iya? Emang iya, bener ente. Emang ente kan di baliknya. Ente kan? Kebalik tuh. Ente. Sok tahu. Turun ke sakit bisa tuh. Turun ini. Deket ka dia. Harus tapi Tapi baju keren men. keren ya. Yoi. Terus Jadi hari ini kita bakalan kedatangan ada teman-teman di sana ternyata. Kita buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kita Umina Channel. Tentunya masih di podcast sesat. Semua jadi satu. Ngodah lah, kari ngomong. Sok guys, darna guys, telegla. Hup. Tong minum. Minum lah. Tamak. Aji, bener. Oh. Asli bisa ngapung katanya. Lanjut aja. Oke deh. Podcast sesat. Semua jadi satu. Podcast sesat. Semua jadi satu. Gandeng aja, ayo. Oke, pokoknya ketemu lagi bareng Ejot dan Mohik di sini. Tentunya nanti kita bakalan kedatangan juga tamu keren ya. Asli keren. Kira-kira sekarang dari kalangan seniman lagi atau apa? Pengendali air. Anjir. Avatar. Masih kata nyaman avatarnya. Kata apa penonton? Itu apa pengendali air? Apa? Nah, itulah plesetannya. Bagus lucu. Emang kalau bisa mengendalikan air? Emang bisa bener tuh. Berarti sok ngelawan raja api. Pengendali air, pengendali api. Asli. Jadi air dan api selalu padam. Pengendali aset oge teh henteu. Ente. Ente. Eta mah beda deui. Oh, beda deui. Kamari urang boga duit 27 teh. Sombong. Urang sumbangkeun Ke mana? ka eta anu mawana. Duit aing teh. Sarua aya duit urang kan namanya. Sarakah heuh. Sarakah? Sarakah. Aya teh pengendali nu kitu nya? Ya si eta anu kamari. Pengendali hawa nafsu kudu nanti berarti. Naon? Ya eta kan hawa nafsu. Oh nya. Kamu ini. Tong seri kameranya tong seri nanti kenain seri. Oke Pak Eja, langsung aja. Mungkin yang di rumah pasti penasaran siapa sih bintang tamu hari ini? Emang siapa yang di rumah? Yang nonton tuh. Mereka nggak di rumah anjir. Di mana? Pos Kamling. Ada yang di pos Kamling, terus ada yang ya terserah mereka lah di mana aja. Langsung aja Pak Eja kayaknya. Udah nunggu saat kebakaran. Kita harus panggil siapa? Pemadam kebakaran. Tepuk tangan lah tuh. Bener ya padaman kopi. Bener. Jadi naluri nate halus main ya. Ningali haseup. Ningali haseup beta. Jadi setiap ningali haseup curiga aing mun keur ngarokok. Aurana teh geunaheun ya aurana. Aurana Kemarin ningali haseup pas tahun baru cugane kahuluan. Padahal yang babeki. ya Allah. Lain kacipta lamun nalurina selalu memadamkan gitu kan nya. Urang kan ngarokok jawa di banjur Oh, beungeut. antara saya ge perokok. Oh, perokok. Kok sieun di banjur nih. Sieun di kieu meureun tanya. Tapi pernah tuh. Pernah. Ieu mah sakedeungnya nanyanya. Ya sok mangga. Keur ngompol sisi jalan. Misalkan ke motor ya, terus kebelet ngompol sisi jalan, aya nu keur ngadurukan karena naluri pemadam kebakaran gitu tuh. Oh, tidak. Nah, aya paragina oke. Ngapas das tengna. Saeutik berarti teh di dieu mah. Tong gitu oge nya, tong gitu oge ya. Karena ieuna tercampur Tercampur naon tah? pertalite. Si kamadagan. Pertalet kebayang keur ngompol. Aduh, pertalit ternyata. Oke, kita kedatangan tamu istimewa dari pemadam kebakaran, ada Areki. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan atuh, guys. Tepuk tangan. Semalam. Semalam kebakaran. Ya. Semalam Kebakaran di mana? ya di kok. Di Tempat? Cianjur. Di tempat. Oke, buat sih buat terus ya. Di dia mahnya biasa Ekinya selalu banyak penonton bayaran ngalewatnya tapi pakai motor seret gitu kan. Oke, buat teman-teman, jadi hari ini kita kedatangan Areki dari pemadam kebakaran kan, bener Ajot? Boleh dong dikenalin dulu ke teman-teman Areki itu siapa, dari mana, tujuannya apa? Lo bating. Siap. Nama singkat aja, nama saya Reki Maulana. Panjang ting jeung gelar namanya. Reki Maulana. Tapi yang apalah gelarna naon yang masuk ke pemadam kan?
SMA. Oh SMA. Juga bisa SMA. Oh Reki Maulana SMA. Amul S. Kan nanya. Parlamen SIG. Nanya kan misalnya gelarnya apa kalau masuk nggak harus S1. Oh harus S1. Nggak harus S1. Oh nggak harus S1. Nggak bisa. Yang penting satu Apa tuh? jiwa sosialnya tinggi, Jiwa sosialnya tinggi terus nggak takut api, nggak takut api. ya siap bekerja keras. Biasanya kalau madamin kan misalnya nggak cuma butuh tenaga kerja. Yo, benar. Karena kita sangkut pautnya juga dengan penyelamatan juga. Misalnya kalau misalnya kita main-main untuk penyelamatan pemadaman api juga, istilahnya kalau misalnya kita tidak ada ilmunya dari pemadam kebakaran juga mati konyol juga. Oke, siap. Niat menyelamatkan malah harus diselamatkan. Niat, ya, gitu. Benar. Kalau kata Wil. Asa barang darah. Yo. Oke. Hari ini kalau mau sambil ngerokok, sambil salto juga boleh ya di sini ya. Suka tiarap gitu. Bisi juga diharap aja Oh, iya enggak pun. Asli. Gua aki udah kudu tiarap oke enak. Beak terus picin coba. Ngagiling. Ngagiling. Iya teh ngantosan jeung kantongna moalnya di mana? Wah, Aki, saya bukannya saya orang gitu. Ya. Eut lah. Coba ada tenang. Nah, Itu cai noncing, cai kobokan. Pertama. Biru. Lanjut Pak Eja. Ih, jorang. Pak Eja, lanjut tuh, lanjut. Nah, gitu jadi Pak Eki teh pemadam kebakaran sama Ek. Nah, selain pemadam kebakaran teh emang kan tugasnya pasti dong memadamkan api. Nah, berarti kalau nggak ada kebakaran apa dong? Ngapain? Kebakaran. Benernya. Asli. Oh, gitu. mungkin sebagian orang awam pasti berpikirnya kita kalau misalnya nggak ada kejadian kebakaran tidur, mungkin gitu kan. Dulu juga saya sebelum masuk ke pemadam kebakaran jadi anggota, pikirannya sama aja sama Hek ya. Istilahnya wah pemadam kebakaran mah urang mah sare naon main game apalah gitu kan. Ternyata setelah masuk pemadam kebakaran itu nggak hanya memadamkan api, karena kan kita pemadam kebakaran dan penyelamatan. Ada istilahnya ada evakuasi ular masuk rumah, karena kan bukan habitatnya kan. Apalagi kalau ular berbisa kan sangat bahaya juga ke lingkungan sekitar rumah. Terus evakuasi cincin nih, apalagi yang viral nih. Kemarin kita ada kejadian nih cerita gokil nih. Udah tahu? Ada yang viral? Titit. Sensor itunya titit. Pernah sebelum di Cianjur pernah juga kalau nggak salah di daerah Jawa ya pemadam kebakaran. Kalau itu sama juga evakuasinya di kelamin cowok lah. Itu yang kemarin Aiki yang turun langsung? Enggak, itu enggak. di pos 2 Ciranjang kebetulan. Pos 2 Ciranjang kalau misalnya nama korbannya disamarkan ya karena terkait masalah keluarganya. Jadi itu orangnya tuh ODGJ. ODGJ. Mungkin nggak tahu kenapa asal-asalnya iseng, mungkin nggak tahu iseng. Gabut. Nah, kronologinya menurut dari pos 2-nya pas ketahuan ada cincin tuh pas kencing sakit. Si korban tuh akhirnya ketahuan ada cincin, kayaknya mah mau tunangan, nggak ada pasangan, nyoba dulu. Oh bener pas seremoni. pastinya ya sah. Oke. Tapi kelak lah ya jika nanti ngasup kena lain kertas. Nah, yang ditakutkan tuh ketika kita pakai alat ya namanya gerindam ini. Gerindam ini. Nah, kebayang kan? Kebayangnya tuh pas lagi strongnya yang punya dia. Makanya anggota yang lain yang sebagian pegang gerinda untuk eksekusi pegang air, karena kan kalau misalnya eksekusi kan kenapa pakai air gitu kan, suka bertanya karena kan itu panas kan. Jadi kita metodenya di ini air. Nah, yang kalau metode yang kemarin mah yang satu lagi anggota niupin. Wih, ngeri. Berarti ningali hadapan ada teh? Pakai masker. Ada pakai masker. Kelak nyupan pakai masker. Enggak, ininya pakai masker dulu. Si panggil saja dia
John. Si John. Si John gitu. Nah kirain tuh istilahnya kita ngebakalan ngalamin ya kejadian kayak gitu. Ternyata ngalamin dan sempet viral juga kan. Absurd ya tak? Sempat viral juga kalau selang beberapa hari di damkar mana juga ternyata kejadian juga kalau itu orang normal biasa istilahnya, cuman dia iseng masukin ternyata sampai lepas ke bawah dan akhirnya juga nggak bisa dilepasin. Sebenarnya kalau diceritain sih banyak cerita lucu juga sih, karena kan istilahnya banyak viral dari yang lain kita ya. Kalau kita kan yang namanya penyelamatan tuh terkait kayak misalnya kunci ketinggalan di dalam nggak bisa dibuka, ternyata ada anak kecil, itu kan maksudnya penyelamatan. Ternyata nggak sampai kayak gitu juga. Saya pernah, karena kan saya kerjanya di bagian IT juga ya, orang IT, dan di Cianjur tuh belum ada tim rescue sebenarnya. Jadi kita merangkap. Sebenarnya saya merangkap dari tim rescue juga sama anggota lain. Sering menangani kayak kunci ketinggalan, cuman ketinggalan aja. Tapi kita yang namanya pelaporan pasti ke lapangan. Dan sampai ada yang nyari-nyari kucing jam 1 malam. Emang pernah ayah? Pernah. Yang laporannya tuh sendiri katanya cewek pengen kalau laporan pertamanya sih masuk jurang kucingnya. Saya udah prepare dari kantor bawa seat harness yang buat turun ke bawah. Ternyata bukan jurang. Pas ke sana tuh jadi bukan kayak tebing, bukan tebing sih istilahnya, ada pemancingan ya, pemancingan kan ada tangga bata tuh. Dianggap beliau tuh jurang mini. Dan itu nggak kepake sama sekali sama kita alat ke bawah, karena kan itu masih bisa jalan orang kan bawah. Ternyata kita bukan evakuasi kucing yang jatuh ke jurang, tapi nyari kucing sampai jam 3 malam. Nyari kucing. Dan itu tetap dilakuin. Harus ya. Yang paling gokil tuh, tahu kan kunci yang motor yang sekarang yang remote yang jatuh ke got, dan laporan juga ke pemadam kebakaran. Kayak lo gitunya. Oh jadi berarti hampir semua yang harus dievakuasi itu pemadam kebakaran semua berarti yang turun. Iya mungkin sampai kanukit ya. Sampai yang sekarang viral tuh, saya admin sosmed damkar pemadam kebakaran ya, dari IG, dari Facebook, TikTok kan saya yang pegang. Cianjur. Ya Cianjur, semua Cianjur yang saya pegang. Yang sekarang lagi viral tuh, boleh nggak sih dipeluk sama pemadam kebakaran? Sampai sekarang tuh saya masih mikir kenapa gitu. Tapi lamun bisa saya jadi. Iya, cuman saya juga pengen sebenarnya pengen. Cuman ibu negara pasti ada perang dunia. Dipacok langsung gitu ta. Akan kari padamkan api. Itu yang maksudnya pengen dipeluk sama dilihatnya di profil tuh. Pengen saya juga sebenarnya. Pelukable banget ya. Cuman namanya udah punya buka polda mah susah sebenarnya. Tapi mau di cincinan tapi benernya gitu cincinan. Cincinan gitu. Oke, berarti bukan cuman kebakaran aja. Tiap hari itu masih tiap hari ada laporan masalah ular lah. Terus ada, kalau misalnya kebanyakan sih yang pelaporan cincin kan ke ini. Dan kita pun sekarang jadi bahan rujukan sebenarnya dari rumah sakit. Jadi kalau udah ke rumah sakit misalnya mau nanganin cincin yang tersangkut apa yang ini, dari rumah sakit tuh dirujuk ke kita. Karena kalau datang ke rumah sakit pasti bilangnya harus diamputasi sebenarnya. Jadi nggak mau gurindra. Beberapa sering kita bukan sering ya, pernah nangani langsung di tempat di IGD ya waktu itu. Korban tuh kepatuk ular, terus ada bisa jadi bengkakan. Dan kita menanganinya, evakuasinya di IGD rumah sakit. Dan kata keluarga korban sih, kita pas evakuasi udah lulu ya istilahnya, almarhum langsung meninggal dunia gitu karena itu. Jadi tidak terselamatkan berarti. Dan ada juga yang masuk ular ke mobilnya sampai ke kantor di kap. Mangga. Tukang naon eta teh Kang ya? Tukang naon? Eta mah tukang sampe. Sebenarnya tukang ngarungan teh. Culi kan ini bakal tukang ngopi. Eta teh anu kamari di cincinan. Oh tapi mirip. Mirip emang. Dari segi rambut mirip sebenarnya. Emang. Tapi dah emang. Jadi karena dia terlalu gabut sampai memasukkan cincin ke dalam sesuatu. Jadi ya udahlah kita ajak kerja ke sini.
Banyak kalau anak kecil yang pakai kaleng kongguan bisa masukin nggak bisa keluarin ada kayak gitu. Nah, di dunia ya. Terus kalau misalnya ada nih misalnya kasus-kasus yang perlu dibantu sama damkar, nah masyarakat ngehubunginnya harus lewat mana? Kalau saat ini kita masih telepon umum biasa ya, karena mungkin itu satu-satunya akses. Sandina naon ya Pak RT punten parem deui gitu ya. 3 4 kali. Tapi si aya norek nyawa HP si di 4 kali cenah. Di 2 3 4. Para buat sandi dah. Para buat sandi itu. Ya istilahnya masih telepon umum ya, biasa telepon ini. Kalau nomornya tuh kan kita ada 6 pos beda-beda. Nah, jadi kalau misalnya gampang mah kita akses aja di Google atau di IG udah terpampang dari pos 1. Karena kan kalau misalnya ke pos 1 pelaporan ada kebakaran misalnya pos 3 nggak apa-apa sebenarnya kita langsung laporan juga langsung disambungkan ke ini. Kita 1 kali 24 jam nggak ada libur mau hari besar maupun. Jadi jaga piket kita bergiliran gitu. Istilahnya kalau yang staff mungkin libur ya. Staff jadi masuk kerjanya Senin sampai Jumat hari biasa, staff mah sampai sore gitu. Kalau yang anggota yang regu jaga piket itu 1 hari bergiliran langsung. Gitu ya. Berarti nggak ada libur lah gitu ya? Nggak ada libur. Sama kayak podcast kita, podcast Sesat, nggak ada liburnya, tiap hari pasti upload episode baru, bener gak? Yo, nah BTW ngomong-ngomong nih Pak Eki jadi pemadam kebakaran ini kemauan diri sendiri apa keluarga orang tua? Gak ada cita-cita sih sebenarnya. Oh, gak ada cita-cita. Gak ada cita-cita jadi pemadam kebakaran. Cuman dulu saya sering di relawan ya. Oh iya. Di relawan adalah komunitas relawan saya juga. Mungkin nggak disebutkan di sini, tapi masih saya sekarang juga. Awalnya tuh coba-coba. Bukan coba. Awalnya coba-coba. Salah ngomong guys. Lanjut lagi. Jadi awalnya kan kalau dulu ada longsor misalnya di daerah Cianjur Selatan apa, kita kan suka stay itu bukan 1 hari 2 hari ya, tanggap darurat disebutnya tuh kalau dari instansi kayak damkar yang menaungi itu kan kayak BPBD suka stay lah di situ. Ngobrol-ngobrol lah awalnya, kita ngobrol-ngobrol sama saya sebenarnya nggak punya kenalan orang tua apa saudara gitu di pemadam nggak ada, blank aja gitu sama sekali. Awalnya ya itu ngobrol-ngobrol diajak main lah ngopi di pemadam kebakaran awalnya. Dan pas pertama ngobrol gitu ada kejadian kebakaran. Saya bingung, suruh ngikut, bingung ngapain gitu kan. Selang ini pun nggak tahu namanya, ini nggak tahu lah blank. Akhirnya gitu pas pulang ditawarin lah mau nggak jadi relawan pemadam kebakaran. Dulu kan relawan dulu kan. Kalau dulu tuh balakar kan, balakar sekarang redcar namanya. Relawan lah istilahnya relawan. Saya nggak ada istilahnya nggak ada mau jadi anggota ya relawan. Kalau ada waktu, saya juga ada kerjaan juga kan di luar. Kalau ada waktu lah main, kalau nggak ada waktu gitu ditawarin lah saya jadi anggota. Ditawarin pegang ini IT gini. Alhamdulillah lah sampai sekarang gitu. Dari kapan itu mulai masuk nih jadi kalau ininya aktifnya 2019, sekarang udah 3 tahunan. 3 tahunan. 3 tahun kalau salah, 3 tahunan kalau. Mahir berarti nya memadamkan api, masih tahap belajar. Evakuasi. Tapi gini, saya punya satu kasus. Ini teman saya sebenarnya. Jadi karena dia terlalu jatuh cinta sampai goblok gitu. Bisa nggak pemadam api asmaranya agak dipadamkan? Bisa. Jadi nanti datang aja ke rumah, itu mah pribadi. Pribadi. Lewat jalur Japri. Jalur Japri. Ini teman saya. Jadi nanti bawa air mineral. Air mineral nanti saya. Dukun atau mending kan itu mah pribadi. Pribadi. Kalau itu air mineral aja mulu banteng. Air mineral ya sesajen. Kudu mau sesajen berarti rada hese gitu ke pemadaman namanya kudu pribadi. Tapi emang sering sih pertanyaan di DM ya. Di DM ya gitu, pertanyaannya yang nyeleneh, Pak bisa nggak madamin api cemburu? Jangan, kalau mau dibalas, kalau misalnya mau dibalas pengennya sih dibalas tapi kan nggak berani juga istilahnya. Jangan kan ibu saya juga istrinya masih cemburuan. Nah, istri Pak Eki. Jangan gitu, saya juga belum bisa gitu kan mengendalikan ibu Kapolda gitu. Nah, terus
Terus kalau tadi nih buat ular kan ada ada evakuasi ular juga. Setelah dievakuasi itu ularnya dibunuh kah atau dikasih ke emang komunitas-komunitas reptil gitu? Gini ya, kalau kita tuh kalau misalnya tidak terdesak, mau hewan apapun tidak dibunuh ya. Kalau kecuali terdesak daripada membahayakan anggota, mungkin kita jalur. Tapi saat ini sih alhamdulillah dengan penanganan secara pelatihan gitu kan, ini nggak ada sampai ngebunuh binatang, isinya mau ular, biawak apa gitu. Kalau udah evakuasi kita pasti rilis lagi. Dulu kita ada kandang buat nampung sementara. Cuman kan kita harus kasih makan juga kan, dan hampir tiap hari pelaporan tuh kan banyak, jadi isinya numpuk. Mungkin untuk saat ini kita langsung rilis ke tempat yang jauh dari pemukiman masyarakat. Oh, jadi langsung diinikan lagi ke alamnya gitu berarti. Kayak monyet ya gitu. Oh. Oke, berarti langsung kehabitatkannya lah intinya. Jadi nggak ada bunuh-pembunuh kalau tidak terdesak. Untung sekarang nggak terdesak. Kalau terdesak mah udah dibunuh loh. Bener. Kalau tahunya kan istilahnya pasti dibunuh, gimana ular bisa nggak kita. Nah, untuk hari ini aja ada nggak tugas evakuasi? Assalamualaikum. Kebiasaannya kalau di podcast sebelah tuh namanya apa, Yanti ya? Kalau ini Yanto. Kepanjangannya Sesi tabene. Ada tamu berseragam. Pak, jujur ya. Fobia sama yang ini. Ini udah jinak dah. Ular mau segede apapun boleh. Kalau tapi ini udah jinak. Ada yang beda. Baik tahu, Cici itu hidup cuma 1 menit sekali seharinya. sehari. Sisanya kemana sih? Sisanya Tidur sih kerjanya itu ya. Kan Sisi ini satu tidur. Kenapa ini agak beda? Biasanya sesi nganterinnya kan kopi, kalau enggak teh. Ini apa? Banyak tamu ayek di bareng koneng. Karena osan mah da abi teh dendamnya gitu. Gimana sih dendam? Jadi tadi ada WA masuk ke Jaja, katanya tamu ini sukanya rempah-rempah. Bubar jeung jeurieun. Karena dia itu suka di lapangan memadamkan api. Wah, terus hubungannya apa sama itu? Kan ini sehat-sehat. Oh, biar buat Ini staminanya. alami loh. Tapi kita digaris langsung atuh ce. Kan ada proses dong, dibikin jamu. Ini sesuai by request. Apa gitu? Siapa yang request? Gak tahu, aku juga. Tiga bawang bombay. Sakan tenan atau spaghetti nah gitu. Asa Ini ngimpin siapa namanya? epot. Colek dulu dong. Biasanya kan suka dicolek sama Dia ke alam Cece. Enggak. Cece hidup cuma 1 Enggak. menit sehari. Aduh. Kasih tahu. Kasih tahu gimana? Iya. Ini ganteng ya. Ganteng gak sih? Ganteng banget dong. Selamat menikmati ya. Ada Makasih, ini Cece. ada jambu nih. Ya. Harus digigit dulu sama Sesi. Enggak. Ini sama Cece tadi udah diwirid-wirid. Pelet. Biar dia itu jodohnya Ini biar banyak. gini, biar gini. Iya, biar gini sama Cece. Ya gini. Ya kemarin ada teman saya nyari jurik ini. Sultom. Justru itu kakak saya. Oh iya, mirip kamu emang. Ini nih, Tom tuh jurik ini. kakak Kakak ternyata. saya itu tragedinya dia itu jalan berdua sama kekasihnya. Iya, Terus mereka depresi. Karena apa? Depresi, terus bunuh diri. Terus dia gara-garanya nggak bisa gini. Ya, di sana ganggu terus ya. Ya, makasih ya Sesi ya. Ada Umi lagi. Kamu ya. Oke gitu. Jadi tamu kita dikasih astagfirullah ini apa? Bukannya dikasih kopi, dikasih jambu. Tadi bareng koneng coba bawang. Tapi kalau ini ada hubungannya sama damkar nih. Nah, apa tuh? Nih, Bawang merah. bawang merah. Sebetulnya ini ilmu juga dari senior juga sih. Apa Cuma tuh? saya dulu nggak tahu. Ini kalau misalnya penanganan dipatok ular, dipatok ular, pertolongan pertama ini bisa dipotong, di yang kena sama yang kena ininya, terus kena sarang tawon juga nih, yang Sengatan tawon tawon. tawon Vespa gitu bisa ini
antiseptik ya itu juga. Oh bisa pakai bawang merah gitu ya. Bawang merah. Nah berarti buat teman-teman tuh daripada sebelum kita manggil damkar apa-apa coba sambil belajar lah. Gitu. Ada lagi yang lebih maju juga bawang merah, cuman bukan bawang merah yang lokal, bawang merah Zimbabwe. Bukan Dayak. Kayak panjang. Nah, tapi jarang kan kita. Jarang. Harus ke Susah. sana dulu. Hmm. Nah, ngomong-ngomong, Ejot, baju Abi keren kan? Keren. Nah, keren? Hoyong. Mungkin gampil. Jadi aku ini sekarang lagi pakai baju dari Startup. Eja bahannya enak nih. Dari apa tuh bahannya? Kambet 24 sablonan Pastiso yang tentunya baju ini sangat cocok buat kalian anak-anak muda kaum milenial gitu kan ya, Gen Z gitu kan ya. Wah pokoknya mah pakai baju ya mah bisa dijamin keren pokoknya mah. Jadi buat kalian yang mau order juga ya bisa di order di startup.id 17. Nanti ada di sini nih. Nah, nanti ada di sini nih. Enggak di sini. Enggak juga di sini. Capek yang editnya. Di sini aja, di sini. Kan kamu yang editnya. Iya. Lanjut Pak Eja. Oke, baju ya. Keren kan? Keren tuh. Yang itu coba lihat tuh. Nah, itu bagus desain belakangnya. Kamu ngebelakang aja udah. Nah, sampai beres kayak gitu ya. Oke, ngobrol sama sepatu di sini. Baju dia 7 tuh Kak dia. Orang bayi malika tukang. Oke, lanjut Pak Eja. Berarti tadi ya bener bawang merah aja bisa jadi obat gitu. Jadi si damkar ini teman-teman bukan cuman buat menjadi pemadam kebakaran, tapi bisa juga bantu apapun lah gitu ya, kesulitan kalian kecuali kesulitan hutang. Nah itu mah jangan ke damkar, ke saat lo untuk Kosipa. Maka malah makin liur tapi nantinya ditutup lubang kayak lubang. Yang paling bener mah jangan hutang, bener tuh. Bentar ya. Itu udah loba iklan dia. Nah terus Aiki selain di pemadam kebakaran nih, ada nggak sih kegiatan lain gitu di luar pemadam kebakaran, entah itu di dunia musik, film, nari mungkin? Ada nggak? Ada. Apa tuh? Dulu saya aktor. Oh aktor nonton. Dulu aktor. Coba kita gali. Aktor apa itu? Hah? Aktor apa itu? Tapi benar itu aktor. Enggak. Tapi katanya keren. Tapi katanya musisi juga. Kalau dibilang musisi bukan ya, karena emang dari dulu sih hobi musik juga. Mungkin keracunan dari orang tua ya. Oh dari orang tua. Emang orang teman-teman ada agak yang menyelamatin gitu kan? Keracunan barusan. Ada keracunan musik. Keracunan musik makin naon. Tapi nggak mempan justru, masih aja tetap di musik gitu. Berarti saking racunnya. Nah itu tadi dari orang tua. Emang orang tua dulu seneng musik juga, pemain musik juga atau cuman penikmat gitu? Kalau ini dari bapak tuh penikmat. Kalau dari ibu tuh dulu nyinden ya. Oh nyinden. Nah, nyinden. Keren. Karena saya tuh dulu diracunnya tuh dari karawitan sebenarnya karawitan. Dan ya di lingkungan juga kan istilahnya tiap hari dengerin, akhirnya ya suka dan turun juga ke adik, ke kakak juga. Cuman yang paling didalami istilahnya masih eksis ya. Dan sekarang tuh saya sama adik sendiri gitu. Sama adik gitu. Adiknya itu sekarang di damkar juga apa cuma di musik? Beliau juga kebetulan kerjanya di dunia kesenian ya. Kesenian. Kayak ngelengser, kecapi suling gitu kan, main biola beliau tuh. Dan saya pun sekarang bikin grup band etnik ya sebenarnya. Boleh di-spill namanya apa? Kalau nama bandnya tuh Gumiwang. Itu Pak Eki berarti ya? Ya, Gumiwang band istilahnya. Etniknya sebenarnya kalau bandnya kan ada drum kayak gitu. Kalau kita kan istilahnya kecapi biola. Pakai ini juga ya karinding enggak? Enggak ya. Biola paling. Biola. Nah, istilahnya. Bagian apa, Pak Eki? Kalau saya gitar. Gitar sama keyboard. Kenapa Pak Eki ini milih ke etnik gitu di alurnya? Padahal kan sekarang lagi ngetrennya itu kan band ya kan, home band gitu, main-main di kafe. Nah, sebenarnya tuh
awalnya tuh sakit hati. Nah, sakit hati dulu pernah ngeband juga. Pernah istilah punya grup band ya, band bener-bener band, dan akhirnya sampai mode serius ke label. Udah sempet juga. Tapi ya gitu karena ada faktor beberapa hal, akhirnya nggak jadi. Padahal udah kontrak juga dulu, dan akhirnya nggak gantung kan. Kalau ngegantung kisahnya nggak ada penghasilan juga kita ini, dan akhirnya jangan naon gitu kan. Kalau Sunda nama istilahnya vakum juga, vakum, dan akhirnya ya serius kerja juga kan, kerja di sini. Awalnya mau gantung gitar sebenarnya mau gantung gitar, cuman penikmat aja lah istilahnya, cuman nggak ada ini. Ade yang ngajakin, yang ngajakin suruh main lagi. Berarti jadi gitaris di Gumiwang. Gitaris. Terus adenya satu band sama. Cewek cowok adenya. Cewek. Cowok. Cowok. Bagian apa adanya? Biola. Violin. Jarang lo di Cianjur pemain biola ya. Ada juga pemain bola. Iya. Jarang gitu. Nah, kenapa sekarang milihnya di etnik ya? Sunda. Sebenarnya sih nggak pure Sunda juga sih sebenarnya. Karena kan etnik pun dari pop bisa jadi etnik gitu kan. Cuman misi saya sama adik saya pun pengen majuin musik tradisi Sunda, tapi bisa dibikin modern gitu kan. Nggak monoton gitu kan, kayak gitu. Jadi pengen tetap melestarikan. Kayak gitu, istilahnya kayak lagu ini bisa dibikin aliran jazz sama juga bisa kayak gitu. Oke, gitu berarti di dunia musik sampai sekarang pun masih tetap berjalan gitu ya? Sampingan. Nah, karyanya udah ada belum, Gumiwang? Kalau karya sih belum, karena mungkin kita saya sendiri ya, mungkin yang lain mungkin fokus di musik, saya sendiri sibuk di damkar juga. Mungkin kalau kita mah sekarang nyari-nyari job kayak wedding, ya acara-acara yang lain kayak gitu, kayak di kafe kayak gitu. Tapi job mah ada aja berarti. Alhamdulillah. Ya? Alhamdulillah. Nanti kapan-kapan kita panggil lah Gumiwang podcast di sini ya. Boleh. Jadi kayak pemadam kebakaran nih ya. Saya dulu pernah main di angkringan sini kan, ada angkringan. Pas pertengahan main belum beres acaranya kan, karena ada waktunya kan di angkringan sampai jam segini, ada kejadian kebakaran. Saya lari dulu. Saya oper gitar ke adik saya, karena kan saya juga bisa gitar, biola disimpan. Saya lari dulu kebakaran, dan akhirnya pas pulang belum beres acaranya, saya sampai pakai seragam. Pernah. Oh, jadi langsung main lagi gitu? Ya, karena mungkin kalau saya tuh nggak kayak anggota ya, standby di pos ya. Tapi secara pelaporan di luang lingkupnya di kota Cianjur ya, misalnya daerah kota gitu masih terjangkau, masih bisa kekejar, saya pasti turun kalau misalnya ada di. Keren, tepuk tangan dong, ini wajib loh kita apresiasi teman-teman. Tapi lihat waktu juga sih sebenarnya. Kalau misalnya masih bisa disiasati, saya bisa keluar dulu, misalnya pergi dulu gitu. Berarti tadi langsung ya, Pak Eki pas main musik pannya pakai baju biasa. Ayah telepon gitu kan ya, suruh memadamkan kebakaran gitu kan. Sebenarnya sih ke rumah. Saya sendiri tuh dari kantor tidak wajib ya sebenarnya. Pakai seragam itu. Enggak, maksudnya tidak wajib harus turun sebenarnya. Lihat kendaraan. Tapi kan istilahnya gimana ya? Naluri istilahnya nggak enak gitu ya kalau misalnya anggota yang lain turun, karena kan saya juga ada tugasnya juga kan di lapangan, istilahnya nanyain asesmen kejadian gimana. Jadi yang lain madamin, saya nanyain ini, atau kayak yang kemarin TB Aris sempat viral kan. Ya, itu yang Matria kan ada istilahnya, mungkin tupoksi saya kan sebagai kameramen juga kan, media. Karena itu dokumentasi berarti ya. Di lokasi saya habis baterai, saya tidak diem aja sebenarnya. Saya langsung gabung sama tim rescue, dan alhamdulillah saya dipercaya sama senior saya yang evakuasi korban pertama tuh saya sendiri sama teman saya yang kebakar sampai masuk. Dan itu momen pertama saya ketika nyelamatin korban dalam keadaan darurat sebenarnya. Biasanya kan kalau udah padam baru diselamatin. Ya, berarti kan keadaan momen udah aman. Kalau ini masih api gede, kita masuk ke ruangan dalam keadaan masih uang lingkup udah nyala gitu. Tapi alhamdulillah yang namanya kita niatnya
nyelamatinnya nggak ada apa-apa sih sebenarnya. Keren berarti Kerennya keren. Oke, berarti Pak Eki ini keren bener. Keren dong penyelamatan, bahkan lagi ngeband aja harus nyelamatin dulu ya kan. Nah berarti Amohek kalau orang-orang kayak Pak Eki ini harus jaga staminanya. Nah, Kira-kira ada solusi nggak nih buat ada dong. Jadi Pak Eki untuk Pak Eki yang emang kerjanya yang sangat menguras Kerja stamina, keras lah, kerja gitu ya. keras. Jadi Ada di rekomendasi? sini kita ada rekomendasi nih Pak Eki. Yaitu ada apa aja? madu sumber sehat alam 100% alami tanpa campuran glukogen dan pengawet buatan? Tentunya. Nggak dicampur semen, nggak dicampur Batako. batako. Jadi ini murni madu. Murni. Madunya madu apa? Madunya madu tawon, bukan madu kucing. Karena Emang kucing madu tidak memproduksi madu. Nah, Iya. jadi khasiatnya pun banyak. Ada apa aja, Mae? Coba apa aja. 1. Meningkatkan imunitas tubuh. 2. Menstimulasi perbaikan sel pada tubuh. 3. Meningkatkan nafsu makan. 4. Meningkatkan stamina tubuh. Sisanya baca Baca sendiri. sendiri. Karena saking banyaknya manfaat kita pun pusing bacanya ya. Nah. Oke, jadi teman-teman kalau misalnya pengen ini madu ini bisa dibeli di mana, Mohex? Bisa beli di kolom komentar. Ya, nanti ada linknya nanti buat ada pembelian. Kontak personnya juga Yoi. ada nanti. Bilang aja pengen madu, nanti bakalan ada admin kita yang ngechat kalian. Nah, harganya berapa tuh Pak Jod? Cuma 150.000 aja dong. Ini murah banget. Yoi. Murah dong ini, manfaatnya juga banyak. Iya. Nih, sampai gak teka hitung Cara minumnya gimana sih, Mohex? cara minumnya cukup 2 sendok satu hari, 2 sendok. Satu hari 2 sendok makan. Ya, Iya. bukan sendok batako tapi ya. Susah. Oke, pokoknya gitu ya teman-teman, jangan lupa dibeli madunya untuk kesehatan kalian, apalagi buat kalian yang kerja keras kayak Pak Reki ini. Nah, Pokoknya ditunggu ya. Atau misalnya pengen dianterin ke rumah, nanti kita suruh anterin siapa? siapa tuh Pocong? Pocong. Nanti ada Pocong anterin ini ke rumah Anda ya. Oke. Oke. Lanjut lagi ke Pak Eki. Siap. Berarti yang kejadian kemarin itu yang sempat viral di kebakaran gede itu di Cianjur lah ya, benar-benar karena memakan banyak korban juga. Itu total korbannya ada berapa Pak Eki? Ada 3 orang. 3 orang. Itu pegawai di situ berarti. Pegawai di situ. Dan katanya ya nggak bisa dipadamkan dalam 1 hari. Nah, karena kan objek terbakarnya dan materialnya kan itu kan banyak kayak thinner Ya. dan menurut informasi kan dari saksi itu kejadian tuh gara-gara lagi ngelas ya. Ngelas. Oh, itu tuh lagi ngelas. Oh. Si korban tuh ya itu korban juga yang istilahnya lagi ngelas bikin ini dan akhirnya kena sambaran ke thinner ya. Oh, Jadi dari situ awal mulanya. Disiram sama air malah kayak makin gede dan seharusnya sih kata pegawai yang lainnya katanya selamat yang namanya tuh Farhan kalau nggak salah ya. Dia lari cuman ingat sama tunangannya ya itu kalau nggak salah tunangannya. iya. Lagi sholat di musola Oh, balik lagi dan akhirnya mungkin kejebak ya kejebak. menurut info dari saksi kayak gitu dan ditemukannya juga berdua di musola. Wih, ngeri-ngeri. Yang pertama tuh berdua kayak gitu. Oh, jadi itu korbannya sepasang tunangan gitu. Mungkin kita waktu pas penanganan kan udah viral ya di IG karena kan kita hampir sampai kejadian jam 3 jam 4 kalau nggak salah sore. Kita sampai subuh masih di sana dan Usaha berarti madam. viral juga netizen banyak menghujat kita sebenarnya. Kenapa tuh? Karena kalau ya gitu balik lagi ke orang awam ya, kenapa sih madaminnya lama? Kenapa sih sempat kita kan tarik mundur ya jam 3 tarik mundur karena Api susah di. enggak bukan karena yang titik yang rawannya sudah udah aman sama dari pihak Kapolres kita suruh tarik mundur mau istirahat dulu nanti kalau misalnya ini bagi-bagi kita balik lagi untuk madamin dan nyari korban yang satu lagi belum ketemu dan akhirnya kalau nggak salah jam 7 saya tuh nggak ikut evakuasi yang ininya karena saya di rumah dulu beresin kerjaan yang buat narik ini baru saya ke sana jadi banyak yang ngojat ya lama lah gini udah sering sih sebenarnya resikonya pemadam kebakaran kayak gitu ya disebut polisi India lah. Polisi gitu. India. Terus tanggapan dari Pak Reki gimana tuh? Kalau kita masih, terhadap netizen kalau gitu? kita udah biasa sih. Udah biasa. Kalau saya sih udah biasa, udah jadi makanan sehari-hari ya ketika penanganan karena
ketika kebakaran ya kita pasti telat karena api datang duluan. Mun apal ayeuna seuneu are kahuruan mah saya misalnya jam 4 ya kahuruan. Setengah 4 gitu. Tungguannya Pada jantan setengah 4 teh kahuruan. Jadi logikanya nih para netizen juga harus pinter gitu, jangan cuman nyalahin pemadam kebakaran karena kalian kan nggak ada di TKP, kalian nggak tahu juga ilmunya harus kayak gimana gitu. Jadi jangan asal jeplak aja, jangan asal menghujat aja. Justru kalian itu sebagai netizen harusnya ngedukung, jadi support system dong buat pemadam di kita gitu ya. Gitu, jangan malah menghujat. Dan harus bersyukur juga. Kumaha lamun eueuh pemadam sih mana pemadam bisa tuh, mana bisa tuh. Nah gitu. Ya terkadang netizen tidak pernah bersyukur sih ya. Kan ada bahasa netizen maha benar. Gitu. Tapi kalau saya sih Apa tuh? ya istilahnya dianggap biasa aja mungkin ya, nggak tahu aja mungkin gimana SOP-nya kan. Ya awam lah gitu ya. Ada yang kadang-kadang yang suka emosi itu dari anggotanya sebenarnya ya. Oh gitu. Dari anggota yang ini-gini. Kalau saya sih selaku admin juga kan kadang ada yang laporan, oh ini gimana nih kayak gini-gini. Kalau kita mah udah aja jangan ditangkap. Kecuali kalau misalnya sudah melebihi batas, baru kita. Karena kan sekarang ada undang-undangnya kan. Nah, sebenarnya paling gampang sih sekarang jangan suka main komen sembarangan. Ya, betul. Benar. Apalagi menyebarkan hoak. Dan intinya kalau ada kebakaran jangan dulu live atau video, silakan laporan. Intinya kayak gitu. Sekarang tuh sebenarnya banyak kan ayah kahuruan. Halo guys. Kahuruan. Jadi hari ini kita sedang menonton kehuruan. Nelpon telat. Berarti lu telat saha? Saya Lapor. Tuh, kalian mah dana konten lah, kebutuhan story. Kalau ya sebenarnya kabayang teh lamun urang aya kahuruan ya misalkan di mana aya nyeun konten, wong nyeun ribet jika nantinya ya. Cang nyiapkeun lah ieu. Berarti banyak lah ya keluh kesahna gitu. Banyak. Kudu madamkeun terus netizen gitu. Terus kesannya jadi seorang pemadam apa baiknya? kesannya apa ya? Menyenangkan selama 3 tahun kan. Nah, selama 3 tahun kesan jadi pemadam apa? Pahit manisnya apa aja? Nah, Enjoy sih sebenarnya mah. Oh, enjoy. Karena mungkin saya dulu pernah najar gini ya, pengen sih kerja sambil nolong dan akhirnya kesampaian juga. Ya mungkin ini niatnya saya bekal juga ya. Istilahnya mau diterima sama enggak diterima juga, yang penting saya niatnya nolong Ya, gitu. benar. Karena netizen harus tahu ya, kita tuh penanganan tuh gratis 100%. Oh, jadi Nggak ada masyarakat pembayaran. gak mengeluarkan apapun? Ya, itu kan. Kalau misalnya ada pun yang meminta bayaran itu hanya oknum. Nah. Silakan bisa dilaporkan langsung ke kantor, boleh istilahnya, karena nanti ada ranahnya yang ini. Tapi kalau misalnya si masyarakat sendiri nih yang inisiatif, ya mah kanggo jajan misal. Kalau itu kita nggak minta. Cuman nggak apa-apa gitu kan. Ya, cenah naon bisa teh, Pak, iya cenah kanggo jajan tah Tanya lah tuh, tanya ah. Iya kanggo rokona cenah api mah. Atoh, Pak. Tapi ya, misalnya kita nggak ada ini. Ya, cuman dari SOP emang tidak ada dipungut biaya apapun gitu ya. Nah, sebenarnya banyak kan pelaporan yang takut pelaporan tuh harus bayar. Nah, sebenarnya kayak gitu. Disin kuaci sebenarnya. Masa kita harus datang ke ada kebakaran nih, intinya misalnya gitu kan, Pak, 1 juta di Pareman ku abdi. Beces. Oke, berarti nah kalau gitu ada nggak pesan buat masyarakat Cianjur atau masyarakat Indonesia nih yang pengen laporan ke pemadam kebakaran apa aja gitu, pesan apa aja lah dari Pak Eki gitu buat mereka. Ya intinya mah silakan kalau misalnya ada kejadian maupun di lingkungan atau nggak di lingkungan masyarakat ya, misalnya lah sambil lewat, kemarin juga banyak sambil lewat ada kebakaran langsung laporan. Intinya harus cepat-cepat laporan karena di Cianjur ya, di Cianjur tuh kita pos 1 tuh ruang lingkupnya kan gede ya. Cuman jadi istilahnya sampai ke Gekbrong juga. Jaraknya kan jauh, apalagi terhambat ada kemacetan ya kan, ada pembubaran pabrik kayak gitu. nah kalau boleh tahu ada pos 1, pos 2 kan ya? Ya. Nah, pos 1-nya itu di mana? Pos 1 di Jebrot ya. Di Dekat Jebrot. Dinas Pendidikan tuh. Kalau pos 2 yang dekat Ciranjang. Ada berapa pos sih, Chan? 6. 6 pos. Yang ketiga di Yang ketiga Cipanat dekat Rumah Sakit Cimaca. Yang keempat Cikalong. Kelimanya Cibeber. Yang keenamnya langsung perbatasan Australia, Sindang Barang. Nah, Nah,
Tepuk tangan dong buat Pak Eki ya, keren. Kita harus bersyukur nih punya anggota-anggota damkar yang sigap, yang nggak hitung-hitungan ya kan. Yang lagi main musik pun madam geneula anjir. Pada keramitan nih main gitarnya. Makanya kudu bersyukur mana netizennya. Ulah main jatuh-jatuh coba mun ayeuna sia di traktor, amun misalkan hayang mareuman naon cenah gitu kan di traktor 40 juta sih dah itu mah gratisnya. Matakan kudu dijagalah gitu kan ya. Tong sagawaya gitu. Tah palem Oke lah, daripada kita nggak pernah adat ya, ini sudah tidak kondusif, sudah adat-adatan. Kita tutup saja sampai di sini. Terima kasih Pak Reki sudah datang. Siap, sama-sama. Semoga nanti kita bertemu lagi ya. Amin. Mudah-mudahan lah jangan ada kebakaran lah. Amin. Semuanya biar aman. Benar gitu ya. Pokoknya buat Pak Reki pantang pulang sebelum padang. Kade bukan Padang, bukan nasi Padang, bukan. Dan satu lagi, jangan masukin cincin ke itu absurd lah, Rona. Oke. Ya, terakhir dari kami, terima kasih sudah menonton podcast Sesat episode kali ini. Jangan lupa ditonton juga episode sebelumnya. Dan juga nyalain loncengnya biar kalian tahu kita upload episode-episode baru. Terakhir dari kami, bersatu kita teguh, bercerai kita dayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.